Halo teman-teman, ini ada jawaban dari live Instagram yang belum terjawab ya. Gue akan jawab di video-video seperti sekarang ini. Karena kan kita live Instagram hari Senin jam 8 malam, begitu jam 9 sudah selesai kan. Nah, jadi langsung gue share aja teman-teman ya, apa yang kita belum terjawab kemarin. Nah, ini dia, eh live Instagram yang terakhir yang belum terjawab ya videonya. Bapak Ibu Sinta Marta, kawan, setelah 0,5% UMKM, lebih baik kita norma atau enggak ya? Nah, jadi gini. Kapan kita harus pakai norma, kapan kita harus berpindah menjadi PTP atau yang lainnya. Kalau Anda punya profit yang besar, mungkin di atas 10% gitu ya, profitnya di atas 10%, maka alangkah baiknya kita menggunakan 0,5% final. Karena murah pajaknya kan. Kalau Anda punya profit nih ya, dari jualan itu 10% ke atas, lebih baik pakai 0,5% karena lebih enak dan simple. Jadi gunakanlah PTP atau PT atau CV atau pakai nama istri atau nama anak gitu ya. Intinya Anda tetap mau mempertahankan 0,5% UMKM final. Tetapi kalau profit lu sangat kecil, ada orang tuh dagang profit sampai cuma 3%, 2%, 1% untungnya nih ya, untungnya lebih baik lu pakai pembukuan. Oke, pakai pembukuan sehingga eh, pajak hanya dikenakan atas keuntungan bersihnya saja. Kalau lu rugi malah nggak usah bayar pajak. Gitu. Jadi pilihannya adalah 0,5% kalau lu untung profitnya besar, kemudian eh, menggunakan pembukuan kalau lu profit terlalu kecil. Nah, kapan kita masih pakai norma? Lu bisa pakai norma kalau keuntungan dari bisnis lu itu lebih tinggi daripada tarif norma, dari persentase norma. Contoh, norma seorang pedagang baju itu sekitar 30%. Oke, orang pedagang baju itu norma 30%. Kalau untung lu lebih dari 30%, maka lu boleh pakai norma. Nggak ada masalah kan? Nggak rugi. Ya kan? Nah, tetapi kalau keuntungan lu jauh di bawah norma, untung cuma 10%, sedangkan norma 30%, cilaka bos. Ya. Nah, itu. Mudah-mudahan nangkap ya teman-teman ya. Semoga teman-teman tuh, Bu, Bu Sinta Marta. Ya, ada Ibu Sinta Marta. Oke, kita tampung dulu ya. Oh, di bawahnya nih, Bu Sinta Marta. Atau ke PPh 117 ya. Baiknya gimana ya, kok? Thanks, kok Awan. Oke. By the way, norma itu adalah pasal 17 ya. Norma itu hanya mengambil laba bersihnya pakai norma, tetapi perhitungan pajaknya pakai pasal 17. Nah, kalau gue sih lebih cenderung gunakanlah PTP, PT perorangan. Itu menurut gue adalah the best solution ya, solusi terbaik dari semua masalah ini. Oke, cuman konsekuensinya kita harus belajar pembukuan, belajar akunting, itu doang sih. Dan itu nggak susah kok teman-teman ya. Yang penting lu pakai software, contohnya Accurate online gitu ya, lebih enak pakai software, tidak sulit ya menurut gua. Daripada kita ribut mengenai norma, ribut mengenai tarif pajak yang kemahalan, lebih baik pembukuan aja. Jadi kalau pembukuan, profitnya berapa kan jelas, sehingga pajaknya juga sesuai dengan yang sebenarnya gitu loh, nggak perlu pakai tembak norma, nggak perlu pakai PPh final. Menurut gua tuh lebih lebih oke ya. Nah, anyway, PPh final tentu lebih baik kalau lu punya profit yang tinggi ya kan. Nah, pakai PTP juga bisa, pakai PPh final loh. PTP bisa, CV juga bisa, PPh final bisa berlaku 4 tahun kan. Nah, atau pakai nama istri atau nama anak juga bisa berlaku 7 tahun kalau PPh finalnya. Itu sih. Oke, semua teman tuh Bu Sinta Marta, Ibu Mijin, makasih kawan sama-sama. Ibu Sinta Marta lagi. Ibu Mijin, makasih kok sama-sama. Kemudian ada Bapak Stiprianti, Ibu ya kok, pemakai PP55 untuk PT PMDN ya, dalam negeri ya. Jika di tahun pertama omsetnya langsung 60 miliar, apakah PP55-nya bisa dipakai tahun pertama tersebut? Jawabannya bisa, oke? Jadi ketika PT atau CV itu dibentuk pertama kali, kan kita memilih menggunakan suket PP55, ya kan? Memilih pakai suket PP55 yang mana kita pakai 0,5% di tahun tersebut. Maka di tahun tersebut berapapun omset lu bisa pakai 0,5%. Sesimpel itu. Nah, nanti tahun kedua barulah kita menggunakan PPh umum. Dan kapan kita harus PKP? PKP itu di PMK 164 maksimal di akhir Desember. Maksimal di akhir Desember lu boleh untuk mengajukan PKP. Tidak harus di bulan ketika melewati 4,8 M. Nah, ini menjadi sebuah celah hukum yang menurut gua cukup banyak orang mau pakai ya. Akan jadi sebuah celah hukum di mana orang akan besarin omsetnya di tahun pertama, di tahun kedua dia matikan PT-nya, dia bikin PT baru. Nah, dengan target dia tetap bisa pakai 0,5% dan dia tidak perlu PKP. Nah, ini menurut gua hal yang bisa dilakukan ya, bisa dilakukan, cuman
gue nggak tahu deh seberapa konsisten, seberapa disiplin lu bisa melakukan ini. Karena kan ketika lu potong di Desember, ada piutang dan hutang yang belum terbayar. Sedangkan Januari lu sudah bikin PT baru atau CV baru. Nah, ini akan agak sedikit-sedikit membingungkan. Hati-hati, jangan sampai tercampur aduk gitu ya. Kalau bisa rapi sih boleh, tetapi kalau nggak bisa rapi, udahlah satu PT gede aja lah. Lebih baik pembukuan rapi resmi lebih enak. Nah, tetapi ada orang-orang yang gue rasa, yang gue dengar lah ya, ada yang menggunakan cara itu. Tahun pertama doang dia pakai PT-nya untuk menggunakan omset yang besar, yang penting dapat PPh final dan tidak usah PKP. Ya, oke juga sih dilakukan. Yang penting rapi ya, yang penting rapi dan betul-betul disiplin. Itu semoga teman tuh Bu Sti Priyanti. Kemudian Bapak Reza Janah. Kok apakah dikarenakan SPI tahunan Badan LB dan pengembalian pendahuluan, apakah nantinya akan ada pemeriksaan? Jadi DJP sudah bilang kalau lu pengembalian pendahuluan di bawah 100 juta, kalau orang pribadi ini tidak usah kena pemeriksaan. Kalau badan juga sama kalau nggak salah deh. Tetapi gini Pak, kita tidak usah berpikir gimana caranya gue tidak diperiksa. Nggak usah berpikir seperti itu. Kita harus berpikir, gue siap diperiksa. Gitu aja teman-teman ya, Pak Reza dan teman-teman. Kita harus jadi orang yang siap untuk diperiksa. Kenapa? Pemeriksaan adalah hal yang mungkin terjadi dalam hidup ini. Oke? Ketika kita meminta restitusi atau pengembalian, baik itu pendahuluan atau bukan pendahuluan, mungkin saja diperiksa. Kita tidak perlu mengkondisikan supaya tidak diperiksa, nggak perlu gitu. Jadi ya udah kita siap dengan akuntingnya, siap dengan laporan pajaknya, siap dengan datanya, bukti-bukti semua lengkap. Kalaupun nanti diperiksa ya sudah nggak apa-apa gitu. Daripada kita deg-degan terus, gue mau ini ada LB nih, gue mau minta balikin nih, sayang kalau nggak dibalikin. Tetapi gue takut pemeriksaan, ya jangan gitu dong ya. Jadi konsekuensi dari restitusi ada potensi pemeriksaan itu mungkin terjadi gitu. Oke, jadi nggak usah khawatir Pak Reza, hajar aja dan kita harus siap dengan pemeriksaan. Dengan begitulah kita bisa duduk nyenyak ya. Semua teman tuh Pak Reza. Bapak STY Priyanti, Ibu ya. Bapak Reza Janah. Oke. Kemudian Ibu Ibu Mijin, kok awan bayar BPJS boleh masuk ke biaya asuransi? Kalau saya sih biaya BPJS aja sih. Kalau saya namanya biaya BPJS. Semua teman tuh Bu Mijin. Mijin. Nah, kemudian Bapak G. Bapak G2836, Pak, kalau PT dapat faktur pajak atas reimbursement, apakah kita perlu potong PPh? Reimbursement apa ini, Pak? Mohon maaf nih, reimbursement apa nih ya? Intinya begini, kalau isinya itu barang, kita tidak usah potong PPh. Tetapi kalau isinya itu jasa, maka kita perlu potong PPh. Bisa PPh 21, bisa PPh 23. Gitu kan? Ya, Bu ya. Jadi ketika kita mau membayar, kalau barang nggak usah potong, kalau dia jasa, maka kita potong PPh. Bisa 21, 23 gitu. Nah, mengenai reimbursement atau bukan reimbursement, intinya sih kita masih potong. Baik kita memotong si PTA atau kita potong si pihak yang dirembes itu juga bisa. Tapi intinya kalau ini jasa, selayaknya kita memotong PPh supaya kita aman. Nah, semua teman tuh Bu G2836, 2836. Kemudian, oke, Bapak Bapak fans, thank you. Fan 272, thank you kawan sama-sama ya. Oke, teman-teman ya. Oke. Sudah ya teman-teman ya, itu aja. Semoga terbantu ya. Kita akan live Instagram setiap hari Senin jam 8 malam. Sampai jumpa teman-teman.